Mengapa Allah diam? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Firman Tuhan hari ini dari kitab Nabi Habakuk pasal 1 ayat 2 yang berkata, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong." Mari saudara kita cerna baik-baik sekali lagi firman ini yang mengungkapkan isi hati seorang nabi yang berkata begini, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong." Terus kita simpulkan bahwa Allah itu diam. Saudara-saudara sekalian, perkataan di atas diucapkan oleh Nabi Allah yang bernama Nabi Habakuk. Sang Nabi berteriak tetapi rupanya tidak didengar. Sang Nabi berseru adanya penindasan tetapi tidak segera ditolong. Ada apa ini? Apakah saudara-saudara berpikir bahwa memang Allah harus mendengar dan harus menolong? Kalau demikian, apa dasarnya? Apa alasannya bahwa manusia mengharuskan Allah untuk mendengarkan dan menolongnya? Siapakah manusia itu yang berani mengharuskan Allah untuk mendengarkan seruan dan teriakannya? Siapakah kita yang berani mengharuskan Allah untuk datang menolong sesegera mungkin? Siapa kita? Saudara-saudara sekalian, ada banyak orang yang merasa bisa mengharuskan Allah mengikuti kemauannya. Ada banyak alasan logis yang bisa dikatakan bahwa Allah harus segera menjawab seruan kita. Tetapi kembali pada pertanyaannya, siapa kita ini? Siapa kita ini? Apakah Allah jika memang benar-benar tidak mendengar dan tidak segera menolong, lalu kita menjadi tantrum, ngamuk, marah-marah, lalu pertolongan itu segera datang? Jawabannya tidak, saudara. Jika Allah hendak mendengarkan kita atau menolong kita, itu karena kehendaknya yang suci. Bukan karena kita yang mengharuskan. Bukan karena kita paksa. Kita tidak punya sedikit pun kuasa atau kemampuan untuk mengharuskan Allah. Jadi, apa maksud Allah dengan berdiam diri ketika sang nabi dan telah berseru, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong"? Nah saudara, itulah pentingnya memperhatikan latar belakang dan konteks firman ketika diberikan. Konteks firman itu adalah berbeda dengan Yeremia, rekan sejamannya, sejaman Nabi Habakuk. Habakuk tidak bernubuat kepada Yehuda yang murtad. Ia malah menulis untuk menolong kaum sisa yang saleh di Yehuda, yang memahami dengan cara memahami cara-cara Allah dalam hubungan dengan bangsa mereka yang berdosa dan hukumannya yang menjelang. Jadi memang firman ini ditujukan kepada orang-orang saleh, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang menghormati Tuhan, orang-orang yang menghormati firman-Nya, tetapi dalam keadaan sangat menderita karena perbuatan bangsa lain yang sedang menindas atau menjajah mereka. Sang Nabi sendiri telah bergumul dengan persoalan yang amat menggelisahkan, yaitu bagaimana Allah dapat memakai suatu bangsa yang begitu jahat seperti Babel untuk menghabiskan umatnya sebagai hukuman. Pikiran seperti ini memang tidak masuk akal, tetapi benar-benar terjadi, saudara, karena melampaui akal kita. Nabi Habakuk berseru kepada Tuhan dalam kebingungan karena ia mengira Tuhan telah meninggalkan umatnya dan tidak lagi peduli dengan kesusahan mereka. "Berapa lama lagi ya Tuhan, aku akan berseru meminta pertolongan." Ini adalah permohonan yang menyakitkan yang disampaikan oleh Nabi Habakuk kepada Tuhan. Nabi Allah ini dikelilingi oleh kehancuran, kekerasan, pertikaian, ketidakadulan, dan korupsi di semua sisi. Habakuk putus asa karena orang jahat mengepung orang benar. Keadilan diselewengkan, kebaikan disebut jahat, dan kejahatan dipuji sebagai kebajikan. Akan tetapi, ketakutan Nabi Habakuk pada akhirnya berubah menjadi iman, dan kesedihannya pun mereda saat Tuhan menjawab seruannya.
Tuhan menjelaskan bahwa kelegaan pasti akan datang, tetapi hanya pada waktu yang ditetapkan Tuhan dan hanya dengan cara yang telah ditentukannya. Habakuk ditugaskan untuk mencatat penglihatan yang diterimanya dari Tuhan. Habakuk memang mendapati bahwa yang lebih buruk akan menimpa bangsa Israel yang tertimpa musibah. Meskipun demikian, Tuhan berjanji bahwa suatu hari keadilan akan dijatuhkan kepada orang jahat. Orang benar akan benar-benar mendapat kebenaran, tetapi sekali lagi hanya pada waktu yang ditentukan Tuhan dan hanya dengan cara yang ditetapkannya. Marilah kita melalui nubuatan kitab Nabi Habakuk ini belajar apa artinya percaya kepada Allah sekalipun seolah-olah Allah diam. Habakuk meyakinkan sesama orang percaya bahwa Allah akan bertindak melawan semua kefasikan pada saatnya. Sementara itu, orang benar akan hidup oleh percayanya dan bukan oleh pengertiannya, dan akan bersorak-sorak di dalam Tuhan Allah Juru Selamat mereka. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.